Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan Lab TI, perancangan dan analisa algoritma dengan materi brute force. Mari kita mulai. Oke, kita masuk ke materi. Pertama, definisi. Brute force adalah sebuah pendekatan yang lempeng, straightforward, untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya didasarkan pada pernyataan masalah dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung dengan cara yang jelas. Beberapa contoh brute force itu ada bubble sort, exhaustive search. Ini yang dari sebentar. Kalau kalian ingat ini ada di pertemuan pertama yang bobot paling kecil dengan hasil paling banyak, dengan nominal paling banyak. Lalu ada sequential search dan pattern matching. Lalu kita mulai bubble sort. Pertama ada bubble sort. Metode gelembung adalah sebuah metode atau algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Algoritma bubble sort mengimplementasikan teknik brute force. Kelemahan pada bubble sort ini adalah pada saat mengurutkan data yang sangat besar akan mengalami kelambatan luar biasa, atau dengan kata lain kinerja memburuk cukup signifikan ketika data yang diolah cukup banyak. Lalu ini adalah algoritmanya. Dimulai dari elemen paling ujung, dua buah elemen pertama dari list dibandingkan. Maksudnya paling ujung itu dari kiri ya, misalkan dari kiri angka 1, 2 dan sampai n. Nah, ini dari kiri, dua ujung elemen pertama dari list dibandingkan. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, dilakukan pertukaran. Nah, lalu langkah kedua dan ketiga dilakukan lagi terhadap elemen kedua dan ketiga, seterusnya sampai ke elemen. Jadi misalkan yang pertama dan yang kedua sudah selesai dibandingkan, maka elemen yang kedua akan dilanjutkan lagi dengan elemen ketiga. Begitu terusnya dengan elemen ketiga akan dengan keempat sampai ke nilai n. Lalu 4. Bila sudah sampai ke ujung, dilakukan lagi ke awal sampai tidak ada terjadi lagi pertukaran elemen. Berarti sudah sampai ujung. Bila tidak ada pertukaran elemen lagi, maka list elemen sudah berurut. Ini adalah contoh bubble sort. Ada data seperti ini, 6, 4, 3, 2 secara berurut. Kita mulai dari iterasi pertama. Nah, kita dari ujung dulu kan, ujung 1, dari ujung kiri nih ada dua elemen yang akan dibandingkan, 4 dan 6. Nah, 6 lebih besar dari 4 kan, makanya ditukarkan di posisi sini. Lanjut. Nah, sekarang tinggal yang elemen kedua ini 6 dengan elemen ketiga 3. 6 sama 3 besar 6 kan, makanya 6 pindah gitu. Nah, lalu yang elemen ketiga ini 6 dengan elemen keempat 2 dibandingkan, maka 6 pindah ke ujung sini. Lalu di iterasi pertama ada berapa penukaran? Ada 3. Dihitung dari sini 1, 2 sini dan ini 3. Ada 3 penukaran. Lanjut ke iterasi kedua. Ini yang tadi 4, 3, 2, 6 sudah terurutan. Lanjut yang dari ujung 4 dan 3 dibandingkanlah. Nah, 4 lebih besar dari 3, maka 4 pindah. Begitu seterusnya dengan 2 dan 4, maka 4 akan pindah ke sini. Nah, 4 sama 6 udah cukup, nggak bisa nih, berarti 4 lebih kecil dari 6 kan, makanya sudah stop. Jadi ada 2 penukaran. Lanjut ke iterasi ketiga.
Sama seperti sebelumnya, bandingkan yang dua elemen paling ujung 3 dan 2. Nah, 3 lebih besar dari 2, maka 3 dipindahkan. 3 sama 4 sudah tidak bisa, maka 3 tetap. Jadi ada satu penukaran. Nah, iterasi keempat sudah sama nih, tidak ada yang ditukar-tukar lagi. Jadi ada 0 penukaran. Nah, sudah saat 0, maka sudah terurut. Nih, bila tidak ada penukaran elemen lagi, maka list elemen sudah terurut. Nah, segitu bubble sort. Masuk ke exhaustive search. Nah, exhaustive search adalah teknik pencarian solusi secara brute force pada masalah yang melibatkan pencarian elemen dengan sifat khusus. Biasanya di antara objek-objek kombinatorik seperti permutasi, kombinasi, atau himpunan, bagian dari suatu himpunan. Contoh, masalah yang sering diasosiasikan dengan exhaustive search adalah brute force atau brute force adalah masalah traveling sales response problem (TSP). Lalu, algoritma exhaustive search itu menyebutkan enumerasi dari daftar list di setiap kemungkinan solusi secara sistematis. Kedua, mengevaluasi setiap kemungkinan solusi satu persatu. Kemungkinan beberapa solusi yang tidak layak bisa saja muncul. Dan simpan solusi terbaik yang ditemukan sampai proses terakhir. The best solusi found of so far. Bila pencarian berakhir, tentukan solusi terbaik. Ini webinar. Oke, masuk ke contoh exhaustive search. Kita mencari rute perjalanan terpendek dari sini, dari map ini. Dari map ini. Nah, ini ada A, B, C, D. Oke, berarti kita tes semua nih. Pertama kita dari A ke B. Ini yang ada nomor 1, A ke B. Lalu sudah sampai B, terus kita dari B ke C. Nah, dari C ke D. Lalu balik lagi nih ke A. Pokoknya harus muter dari A terus ke A. Nah, dari A ke B itu bobotnya 12. Dari B ke C bobotnya 8. Nah, C ke D bobotnya 15 dan D ke A bobotnya 10. Berapa? Jadi 45. Oke, lanjut. Kita masih di step awal AB. Nih, step awal AB. AB dulu. Dari tadi kan sudah A, B, C. Nah, sekarang kita dari AB ke D. Nah, dari A, B ke D nyilang, baru dari D ke C. C, baru C, balik lagi ke A. Nah, ini step 2. Ini nomor 2. Berapa tuh bobot-bobotnya? Kita masukkan saja. Dari A ke B 12, dari B ke D 9, lalu dari D ke C 15 dan C ke A itu 5. Kita hitung semua total bobotnya 41. Lalu yang nomor 3. Oke, tadi kan sudah dari dari A ke B. Nah, dari B ke D udah, B ke C udah. Oke, kita ganti awalnya jadi A ke C, A dengan C. Nah, A dengan C, kita mulai lagi A ke C, terus lalu ke B. Sudah ke B, kita balik ke belok lagi ke D. Sudah ke D, kita pulang ke A. Nah, itu pada nomor 3. A ke C berapa? 5. Lalu C ke B berapa? 8. B ke D 9. Lalu D balik ke 10. D balik ke A 10. Bobot totalnya berapa? Itu 32. Nah, masih di AC. Nah, tadi sudah ACB, lalu sekarang ACD. ACD, dari D kita belok ke B, baru dari B kita pulang ke A. Nah, ini nomor 4. Kita masukin semuanya. Dari A ke B berapa? 5. Dari C ke D berapa? 15. Dari D ke B 9. Habis itu dari B ke langsung balik ke A 12. Berapa bobotnya?
Ini saya salah tulis. Oke, kita lanjut. Tadi saya tulis, sudah saya benarkan. Nomor keempat itu bobotnya 41. Lanjut ke nomor 5. Tadi ke AC sudah, AB sudah. Lanjut ke AD sekarang awalnya, A dan D. AD kita mulai dari AD ke B. Dari B kita ke C, dari C pulang ke A. AD dengan awal bobot 10. Dari A ke D 10, dari D ke B 9. Nah, B ke C 8 dan C pulang ke A 5. Total bobotnya pada nomor 4 itu 32. Masih di AD. Nah, dari ADB sudah, dari sekarang ADC. Dari C belok ke B dan B pulang ke A. Bobotnya A ke D 10, D ke C 15, C ke B 8, dan terakhir B pulang ke A 12 dengan total bobot 45. Nah, kita cari rute perjalanan terpendek, yaitu ada pada nomor 3 dan nomor 5 dengan total bobot 32 di antara 45 41. Jadi nomor 3 dan nomor 4 adalah rute terpendek dengan bobot masing-masing 32. Dari 32. Lanjut ke sequential search. Metode sequential search melakukan pencarian data dengan membandingkan data satu persatu dari kumpulan data yang telah ditentukan sampai data tersebut ditemukan. Apabila data ditemukan, maka pencarian akan berakhir. Persoalan: diberikan n buah bilangan bulat yang dinyatakan sebagai A1, A2 sampai AN. Carilah apakah X terdapat di dalam himpunan bilangan bulat tersebut. Jika X ditemukan, maka lokasi indeks elemen yang bernilai X disimpan dalam perubah ID X. Jika X tidak terdapat dalam himpunan tersebut, maka ID X diisi dengan nilai 0. Nah, karena lokasinya disebut dengan indeks, dan indeks dimulai dari 0 bukan 1, maka ya kalau tidak ada itu di indeks 0. Ke contoh sequential search. Nah, di sini ada setlist 19, 27, 5, 99, 88, 32 dan 72. Nah, kita mau cari item 5 nih. Nah, gimana caranya? Kita mulai dari indeks 0. Indeks 0 itu ada di 19. Nah, item kita 5 nih. Sama tidak? Tidak. Lanjut ke indeks 1, 27. Item kita 5 tidak sama. Lanjut ke indeks 2. Ini 5. Apakah sama dengan item yang dicari? Ya, sama. Maka item 5 berada pada indeks ke 2 sini. Jadi itu saja sequential search, cukup mudah. Nanti tanya aja kalau masih ada pertanyaan. Lalu masuk ke pattern matching. Ada persoalan teks. Nah, teks dalam kurung teks yaitu panjang string yang panjangnya n karakter, yaitu string dengan panjang m karakter dalam kurung m lebih kecil dari n yang akan dicari di dalam teks dengan panjang n karakter. Mula-mula pattern dicocokkan pada awal teks dengan bergerak dari kiri ke kanan, bandingkan setiap karakter yang di dalam pattern dengan karakter yang bersesuaian dalam teks sampai semua karakter yang dibandingkan cocok atau sama, atau dijumpai sebuah ketidakcocokan karakter. Pencarian belum berhasil. Nah, yang ini pencarian berhasil dan ini pencarian belum berhasil. Bila pattern belum ditemukan kecocokannya dengan teks belum habis, geser pattern satu karakter ke kanan dan ulangi langkah kedua. Jadi secara repetitif kita terus tambah karakter, spasi, terus lanjut ke contoh soalnya. Kita mencari pattern not.
dari teks nobody notice him. Nah, note itu ada di mana? Kita mulai dari nomor 1 nih. Nah, apakah di n ini, di n awal kita masukin not, lalu n-nya benar, o-nya benar, b-nya salah nih, tapi yang kita cari t belakangnya, berarti bukan. Geser satu karakter, kita cari di o, masukkan not. Oke, apakah not benar? Tidak, karena dari awal sudah salah. Terus sampai dari ke B yang nomor 3 dan O nomor 4, D5, Y6 dan ada spasi di sini. D itu dihitung ke nomor 7. Jadi spasi itu tetap dihitung satu karakter. Apakah spasi iya? Bukan, karena sudah bukan. Kita lanjut ke karakter selanjutnya. Nah, masuk ke yang ke-8 nih. Ada N. Nah, kita masukkan not. N-nya benar dan seterusnya juga benar. Maka ada karakter yang cocok dengan sesuai, maka not sudah ketemu di nomor 8. Pattern not ketemu di 8, di nomor 8 ini. Ini kan teks ya. Lalu gimana dengan angka? Sama aja. Ini patternnya dan ini teksnya. Kita susun semua perlahan-lahan satu-satu sampai cocok sama yang dicari. Oke, itu aja. Lalu mungkin kalau penulisannya buat nanti buat ngerjain ak, kan spasi di Word itu ukurannya bukan susah diurutin ya. Jadi kita buat aja kayak gini. Kita cari pattern not, kan tadi pattern, nyari pattern not. Kita urutin cari nomornya 1 dengan karakter n. Nah, kita mulai di sini nih. Nah, n-nya ini. N kita masukin not. Bukan kan? O. Bukan. Nah, n ini enggak sejajar kan sama o ini. Kalau di Word sulit sekali buat nyajarin ini. Jadi, biar enggak makan waktu, kan buat aja kayak gini. Buat tabel baru, char, ngebuat identifikasi di mana saat masukin ininya, pencocokannya. Terus gitu sampai nyampe pencocokan ketemu patternnya. Nah, sampai di sini nih. Nah, yang 7 ini kan tadi spasi ya. Nah, nih spasi ini hitung satu karakter. Kosongin aja atau kalian boleh kasih spasi. Nah, bila sudah sampai di tujuan, di nyari pattern note-nya, ini kan nggak sejajar, masih kalau lurus kan di sini ya, itu nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah sampai di sini nih, patternnya kelihatan. Jadi ntar di notice, kita cari note-nya aja. Oke, saya rasa cukup sampai sini. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan saja di Meet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.